Saudara, ratusan pelayat memadati sebuah masjid di kota Homs, Suriah. Mereka mengiringi pemakaman korban pengeboman sehari sebelumnya yang menewaskan 8 orang dan melukai 18 lain. Para pelayat berkumpul di Masjid Imam Ali bin Abi Thalib, kawasan Wadi Al-Dahab, wilayah mayoritas minoritas Alawite. Pejabat menyebut alat peledak ditanam di dalam masjid, namun tersangka belum diumumkan. Kelompok Saraya Ansar al-Sunnah mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini melalui telegram. Kelompok yang sama sebelumnya juga mengklaim serangan bunuh diri di sebuah gereja di pinggiran Damaskus yang menewaskan 25 orang. Sebelumnya, saudara, 8 orang tewas usai ledakan yang terjadi di Masjid Imam Ali bin Abu Thalib di Homs, Suriah. Diduga, saudara, bom diletakkan di dalam masjid dan diledakkan dari jarak jauh. حصل تفجير في جامع الإمام علي في حي وادي الذهب. فورا نحن رفعنا جاهزية في المشفى، نزلت الطواقم الطبية للإسعاف من أطباء من تمريض موجودين، وبلش توارد الإصابات للمشفى. هلا بلغ عدد الإصابات اللي وصلت لعنا على المشفى 17 إصابة، فيهم 8 وفيات و9 إصابات. من بين ال9 إصابات في إصابتين خطيرات. تم التعامل مع الإصابات الغالبية، وما تزال الحالتين الخطيرات قيد التعامل من قبل الأطباء بالعناية المشددة. كنا بالجامع بعد الأذان، ونحن عم نصلي صار تفجير بجامع علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله أنا إصابتي بالبطن شظية وشظية بالوجه، والحمد لله الأمور سليمة إن شاء الله. Dari Suriah kita beralih ke Bangladesh, saudara. Sejumlah aktivis berkumpul di pusat kota Dhaka menuntut dilakukannya penyelidikan dan pengusutan akibat tewasnya seorang aktivis yang juga merupakan pemimpin kelompok pemuda yang sebelumnya memaksa Sheikh Hasina turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri 2024 lalu. Sambil membentangkan spanduk dan meneriakkan nama aktivis yang tewas, para pengunjuk rasa mengecam lambannya aparat penegak hukum mengusut kasus kematian Syarif Osman Hadi yang diduga dibunuh akibat aktivitas politiknya. Hadi sebelumnya merupakan pendiri gerakan Inkilab Manca dan pemimpin pemuda terkemuka yang memainkan peran kunci dalam pemberontakan tahun 2024 yang sebelumnya memaksa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dari kekuasaan. Hadi diketahui meninggal di rumah sakit akibat luka tembak yang dideritanya dalam serangan pada 12 Desember lalu. Kematiannya terjadi hanya beberapa hari setelah pihak berwenang Bangladesh mengumumkan tanggal pemilihan umum pertama negara tersebut sejak pemberontakan tahun 2024. চলমান ছিল, জনাব তারেক রহমান আসার কারণে আন্দোলন কিছুটা স্থগিত ছিল। আমরা আজকে 26 তারিখ রাত হয়ে গেছে, এই শাহবাগের আন্দোলন গণজমায়েত যে শুরু হয়েছে, এই গণজমায়েত আমরা সারা দেশব্যাপী আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই। সারা দেশে এই আন্দোলন গড়িয়ে যাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বর্তমান ইন্টারিম গভর্নমেন্ট প্রকৃত খুনিকে হাজির না করতে পারতেছে, জনগণের সামনে প্রকাশ্য যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রেপ্তার দেখাতে পারতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিরামভাবে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে, গণতান্ত্রিকভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে. Sorotan lainnya, saudara, warga di kawasan Hozongo, Provinsi Volta, Ghana panik setelah seorang penyerang bersenjata menyerbu Masjid Ho dan melukai 11 orang. Akibat insiden penyerangan rumah ibadah di kawasan Muslim Hozongo, Provinsi Volta, negara Ghana, polisi menahan beberapa orang untuk dimintai keterangan. Insiden ini diduga terjadi adalah karena sengketa kepemimpinan Muslim yang sudah berlangsung puluhan tahun di komunitas Muslim Volta, Ghana. Saat ini polisi Volta di Ghana meningkatkan patroli, menyelidiki intensif insiden ini dan menutup sementara masjid serta kegiatan ibadah. I think leading to this is about imamship. As you know, if there is no imam, there is a deputy imam. If they didn't have any imam, that's why the ulama
imams in the community, we appoint someone among them. And we have the imam, deputy imam, he became regional chief imam about almost 20 years now. We don't know how, one family just came out, Hamza Ali family just came out that because it's their property. And we have a document who shows that 1860 something, they didn't even know them in Wo here. They just came in to pick, as far as their brother, Danjima made imam, they too will be an imam, whereby we have imam for 20 good years. This is a coup. Saudara, suar-suar terlihat dari wilayah selatan Israel pada Sabtu malam mengarah ke jalur Gaza. Gencatan senjata Israel Hamas masih kesulitan berlanjut ke fase berikutnya. Kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan. Fase pertama melibatkan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina. Fase kedua diharapkan meliputi pengerahan pasukan internasional di mana pemerintahan teknokratis Gaza, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel menjadi sorotan. Sebagian besar 2 juta penduduk Gaza telah mengungsi, tinggal di tenda atau bahkan reruntuhan. Israel menuntut pengembalian jenazah sandera Ran Givli. Sebelum fase kedua dimulai, kampanye militer Israel di Gaza disebut telah menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina. Jumlah korban tewas di jalur Gaza yang dilanda perang terus meningkat mencapai 414 orang dengan 1.142 lainnya terluka sejak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 11 Oktober lalu. Dalam 48 jam terakhir, 29 jenazah dievakuasi ke rumah sakit di Gaza, termasuk 4 korban jiwa yang baru dilaporkan dan 25 jenazah yang ditemukan dari reruntuhan. Serangan Israel telah menewaskan 71.266 warga Palestina dan melukai 171.219 lainnya di jalur Gaza sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023. Sebelumnya, saudara, Israel juga melakukan serangan di jalur Gaza. Tampak video rekaman yang dirilis militer Israel yang merekam saat penghancuran terowongan bawah tanah di Gaza Utara. Dalam video tersebut memperlihatkan terowongan bawah tanah sepanjang 4 km ini diledakkan. Militer Israel mengklaim peledakan dilakukan di terowongan bawah tanah yang digunakan pasukan Hamas untuk kegiatan teror. Sementara itu, saudara, seorang artis remaja berusia 15 tahun menggunakan lukisan untuk menggambarkan penderitaan warga Gaza. Dari kelaparan, pendidikan yang terhenti, hingga keterbatasan sumber daya. Sarah Sadeh menuangkan semua itu di atas kanvasnya. Video ini memperlihatkan Sarah, seorang seniman perempuan muda, sedang melukis, membawa sketsa, dan berkarya dengan kuasnya yang menggunakan cat dari arang. Ia mengabadikan kehidupan di kamp pengungsian, kelaparan, dan realitas sehari-hari warga Gaza. Meski bahan lukisan sulit didapat, ia hanya berbahan arang dan seadanya, Sarah tetap berkreasi dengan bantuan ayahnya, membuat bingkai dan arang dari sisa api. Lukisan terbaru Sarah menyoroti soal pendidikan. Seorang gadis dalam tenda yang bermimpi untuk belajar, meski sekolah sulit diakses karena 2 tahun terakhir terdampak perang Israel dan juga Hamas. Sarah juga membuat karya untuk Francesca Albanese, salah seorang relawan khusus PBB untuk wilayah Palestina. Ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya yang juga ikut membela warga Gaza. برسم المواقف اللي عشتها، الأشياء اللي شفتها، برسم خيام واللي هي يعني حياتنا، وبرسم عندي رسومات عن المجاعة أيام ما كنا في مجاعة، كانت عندي رسومات كثير عن المجاعة، رسومات بتعبر عن الواقع اللي كنا بنعيشه واللي حاليا حتى الآن يعني بنعيشه. المعدات اللي بستخدمها كثير بتعب لما ألاقيها وأنا بدور عليها لأنها يعني مش موجودة في البلد. بواجه صعوبات كثيرة كرسامة من غزة.
كنت بفترة من فترات الحرب أعمل لوحات، أخلي بابا يعني يعمل لي لوحات، يدق لي خشب وقماش وأرسم فحم من بقايا النار كنت أرسم. Meski sumber daya terbatas, seniman muda asal Gaza ini seperti Sarah tetap menggunakan seni untuk menyuarakan penderitaan dan harapan mereka di tanah Palestina. Yang juga jadi sorotan saudara di Sapa Dunia Kompas pagi, Rusia kembali menyerang ibu kota Ukraina Kiev dan menewaskan seorang warga sipil setelah gedung apartemen yang dihuninya meledak setelah diserang pesawat nirawak. Dalam rekaman video yang dirilis pemerintah Ukraina, sebuah ledakan melanda bagian atas gedung hingga menyebabkan kebakaran dan merusak bangunan. Rusia menyatakan menyerang ibu kota Ukraina dengan rudal dan drone pada Sabtu pagi waktu setempat, menewaskan 1 orang dan melukai 27 lainnya. Hanya sehari sebelum pembicaraan antara Ukraina dan Amerika Serikat, saudara. Ledakan-ledakan menggema di seluruh Kiev selama berjam-jam saat rudal balistik dan drone menghantam kota itu pada Sabtu pagi waktu setempat. Sebelumnya Rusia menyerang sebuah apartemen di kawasan hunian Chernihiv, Ukraina Utara. Asap hitam keluar dari apartemen yang jadi sasaran serangan rudal milik Rusia. Dengan menggunakan tangga elevator, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Sejumlah unit apartemen pun mengalami kerusakan. Sebelumnya, saudara, sebuah rudal milik Rusia menghantam sebuah bangunan apartemen di perumahan Chernihiv, Ukraina Utara, di mana otoritas setempat mengungkap akibat serangan tersebut, 1 orang tewas dan 8 lainnya terluka. Otoritas Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia sudah melancarkan totalnya ada 131 rudal ke Ukraina saat 25 Desember 2025. 131 serangan rudal berhasil digagalkan, sementara 22 serangan rudal lainnya berhasil menghantam sejumlah bangunan dan fasilitas publik di Ukraina. Ledakan mengguncang Ukraina selama berjam-jam, menargetkan infrastruktur energi dan bangunan sipil. Serangan terjadi di 7 lokasi berbeda termasuk gedung bertingkat di distrik Dnipro, Darnisia, Obolonsky, dan Holosivsky, di mana 2 anak-anak menjadi korban luka dan tim darurat segera mengevakuasi korban dan memadamkan kebakaran. Otoritas Ukraina menegaskan hampir 500 drone dan 40 rudal digunakan Rusia untuk menyerang fasilitas militer dan industri pertahanan Ukraina. Situasi di Kiev masih tegang, tim darurat terus bekerja sama memadamkan kebakaran dan mengevakuasi korban. Usai jeda saudara, informasi turunnya salju di Amerika Serikat mengakibatkan ribuan penerbangan dibatalkan dan jalanan New York terganggu salju tebal. Semarak perayaan Natal dan menyambut tahun baru, Winter City di Dubai menyedot